Halo semuanya, selamat datang lagi buat kalian di channel ini. Udah lama banget nih gua nggak upload alur cerita film buat kalian. Jadi sebelum kita mulai, gimana nih keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat semuanya. Oke, langsung aja buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gua Van, dan di video kali ini gua bakal menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Detektif Chinatown pertama yang rilis di tahun 2015. Nah, film ini nantinya bakal menceritakan seorang pria yang bernama Chin Feng yang pergi mengunjungi sepupunya yang bernama Tang Ren di Thailand setelah ia gagal menjadi seorang polisi. Pertemuan mereka ini nantinya bakal membawa mereka ke sebuah kasus pembunuhan misterius yang harus mereka pecahkan bersama. Jadi, bakal kayak gimana nih keseruan petualangan Chin Feng dan juga Tang Ren memecahkan misteri pembunuhan itu ya? Bentar lagi bakal langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu nih, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk bisa bantu dulu nih subscribe dan jangan lupa dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update-update dari alur cerita film yang lain. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai ke filmnya. Cerita dimulai di sebuah tempat di Thailand, di mana sekelompok anggota polisi menemukan sebuah mayat yang akhirnya teridentifikasi bahwa mayat tersebut merupakan seseorang bernama Sompat yang ternyata adalah seorang tersangka pencurian emas di Chinatown. Di sini, para polisi mendapatkan info bahwa senjata pembunuh Sompat merupakan sebuah senjata bernama besi Vajra dan mereka pun sedang memproses untuk mendapatkan sidik jari dari pelaku pembunuhan tersebut. Para polisi juga menyimpulkan bahwa kejadian ini merupakan kejadian pembunuhan di ruangan tertutup karena tidak adanya jejak sama sekali dari pelaku pembunuhan. Polisi pun menyimpulkan bahwa motif dari pembunuhan ini adalah emas hasil curian yang dimiliki oleh Sompat. Kemudian, kepala polisi di daerah tersebut pun menyerahkan kasus ini kepada dua orang polisi yang bernama Huang Lanteng dan juga Kontai untuk mereka selidiki. Scene berganti ke pria bernama Chin Feng yang merupakan pemeran utama di film ini. Ia yang baru saja sampai di Thailand menemui Tang Ren dan Tang Ren membawanya ke sebuah klub malam. Di tempat ini, mereka bertemu dengan Kontai yang ternyata adalah seorang sahabat Tang Ren. Di sini, Chin Feng yang baru saja sampai dibuat mabuk oleh Tang Ren di hari pertamanya. Keesokan harinya, Chin Feng yang baru sadar dari mabuknya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Xiang yang ternyata adalah pemilik dari tempat di mana Tang Ren tinggal. Di hari pertamanya di Thailand, Chin Feng yang dibawa oleh Tang Ren berkeliling kota mendapatkan kenyataan bahwa Tang Ren bukanlah seorang detektif handal seperti dugaannya. Ia pun mengatakan bahwa Tang Ren hanyalah seorang penipu dan ia ingin pergi dari tempat itu karena kecewa dengan Tang Ren. Namun, Tang Ren mengatakan bahwa Chin Feng harus tinggal dengannya selama 6 hari ini karena ia sudah berjanji kepada ibu Chin Feng untuk mengurusnya. Chin Feng yang mendengar hal itu menyetujuinya, namun ia tidak ingin Tang Ren kembali berbohong kepadanya. Di hari kedua, Tang Ren yang sedang ditinggalkan oleh Chin Feng untuk membeli minuman, tiba-tiba dikejar oleh segerombolan polisi dikarenakan polisi menemukan sidik jari Tang Ren pada vajra besi yang digunakan untuk membunuh Sompat. Di tengah pelariannya, Tang Ren yang hampir saja ditangkap oleh Lanteng berhasil diselamatkan oleh Chin Feng, namun hal itu malah membuat Chin Feng pun ikut dikejar oleh para gerombolan polisi. Di sini, mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk lari dari para polisi tersebut. Di tengah persembunyiannya, Chin Feng menanyakan pada Tang Ren alasan para polisi mengejarnya. Namun Tang Ren di sini mengatakan bahwa polisi mencurigainya membunuh seseorang yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Di kantor polisi, Kontai yang merupakan sahabat Tang Ren menanyakan alasan Lanteng hendak menangkap Tang Ren. Di sini, Lanteng membeberkan hasil investigasi kepolisian bahwa saat terjadinya pembunuhan terhadap Sompat dan hilangnya emas yang ia curi bersama sindikatnya,
mereka menemukan sidik jari Tang Ren pada seluruh besi Vajra yang merupakan senjata pembunuh Sompat. Kontai yang mendapatkan informasi tersebut berbalik mendukung penangkapan terhadap Tang Ren karena ia tidak mau disangkut pautkan dengan pembunuh. Xin kembali ke Qin Feng dan Tang Ren yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Qin Feng di sini mengatakan pada Tang Ren untuk menyerahkan diri kepada polisi, namun Tang Ren mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan diri karena ia tidak membunuh siapapun. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba mereka dihadang oleh 3 orang yang tidak mereka kenal dan terjadi perkelahian di antara mereka. Tidak lama pun, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah senjata dan akhirnya mereka menangkap Qin Feng dan juga Tang Ren. Ketiga orang tersebut ternyata adalah rekan Sompat dalam pencurian emas dan mereka juga menanyakan keberadaan emas itu kepada Tang Ren dikarenakan Tang Ren ternyata menerima pekerjaan dari Sompat untuk memindahkan sebuah kotak yang ada di tempat kerja Sompat ke sebuah parkiran. Mendengar penjelasan dari Tang Ren, 2 dari 3 orang tersebut pun akhirnya pergi ke tempat yang dikatakan oleh Tang Ren dan mengancam Qin Feng dan juga Tang Ren apabila mereka tidak menemukan kotak tersebut. Qin Feng dan Tang Ren yang ditinggalkan dalam keadaan di borgol berusaha untuk melepaskan borgol yang mengikat mereka dan akhirnya borgol itu pun terlepas dan melarikan diri dari pria yang menjaga mereka di tempat itu. Di tengah pelariannya, Qin Feng menanyakan pada Tang Ren kecurigaannya terhadap Kontai. Karena menurutnya para penjahat yang menangkap mereka mengetahui keberadaan mereka dan juga memiliki borgol yang harusnya hanya dimiliki oleh seorang polisi. Namun, di sini Tang Ren mengatakan bahwa ia mempercayai Kontai dan mereka pun segera bergegas ke tempat tinggal Tang Ren di mana mereka kembali bertemu dengan Xiang sang pemilik tempat tersebut. Baru saja mereka berdua sampai di tempat itu, datang kembali ketiga penjahat yang sebelumnya menangkap Qin Feng dan juga Tang Ren untuk menanyakan keberadaan mereka berdua kepada Xiang. Tidak berselang berapa lama mereka datang, kembali juga datang Kontai menanyakan keberadaan Tang Ren yang membuat semua orang yang sebelumnya datang bersembunyi. Dan Kontai pun di sini melakukan hal yang sama karena kedatangan Lanteng di tempat itu. Di tengah usaha Kontai untuk bersembunyi, tiba-tiba kejadian konyol terjadi. Karena di sana ia menemukan masing-masing dari Qin Feng, Tang Ren dan juga para penjahat yang juga sedang bersembunyi di tempat itu dan membuat Kontai berteriak kaget. Hal inilah yang menyebabkan Lanteng yang mendengar teriakan tersebut memeriksa ruangan itu dan menemukan salah satu penjahat yang ada di tempat itu. Namun, di sini Xiang mengatakan bahwa orang tersebut adalah saudaranya yang memiliki kelainan mental dan mengusir Lanteng pulang. Di tengah perdebatan satu sama lain antara Qin Feng, Tang Ren dan juga orang-orang yang ada di tempat tersebut, tiba-tiba Lanteng beserta asistennya yang bernama Tony kembali masuk dan menggeledah tempat itu di mana ia menemukan Kontai dan juga ketiga orang lainnya. Tony yang menemukan Qin Feng dan Tang Ren di dalam lemari yang lain mengatakan bahwa ia tidak menemukan siapapun di lemari tersebut. Selesai kepergian Lanteng dari tempat itu, Kontai menyerahkan sebuah surat-surat kepada Tang Ren agar ia dan Qin Feng bisa pergi dari Thailand. Di saat mereka berdua menunggu kapal yang membawa mereka pergi, Qin Feng sekali lagi menanyakan detail-detail hal yang terjadi kepada Tang Ren dan mengajak Tang Ren untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya dan mencari siapa pembunuh Sompat sebenarnya. Tang Ren yang awalnya menolak, akhirnya menerima usulan tersebut karena melihat kapal yang akan membawa mereka pergi dari Thailand ternyata tujuannya adalah ke Afrika, bukan membawa mereka kembali ke Cina. Di hari ketiga, Tang Ren membawa Qin Feng kembali menuju ke sebuah parkiran di mana Tang Ren mengantarkan box yang diperintahkan oleh Sompat yang meneleponnya. Di tempat itu, Qin Feng mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarahkan pencarian mereka selanjutnya ke sebuah pasar seafood di selatan yang bernama Pasar Klong Toi dan menemukan petunjuk tambahan bahwa mobil van putih yang mereka cari ada di pembuangan mobil bekas. Mendapatkan jalan buntu, Qin Feng dan juga Tang Ren akhirnya memutuskan untuk kembali ke TKP untuk memeriksa kembali tempat tersebut. Di saat mereka sedang memeriksa tempat itu,
Tiba-tiba ketiga orang yang selalu mengejar mereka juga datang ke tempat itu untuk mencari jejak emas yang hilang, dan hal tersebut membuat Qin Feng dan Tang Ren bersembunyi di bawah ranjang di ruangan tersebut. Di tengah persembunyiannya, Qin Feng menemukan sebuah hal yang janggal, namun ia belum menyadari hal itu. Di saat keluar dari TKP, mereka mencurigai bahwa bos dari ketiga penjahat itu adalah Tony, asisten dari Lanteng. Hal ini dikarenakan Tony tidak melaporkan mereka kepada Lanteng saat di tempat kediaman Xiang. Di sini, Qin Feng juga mengatakan ia masih belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan Sompat dan masih harus memeriksa CCTV yang ada di daerah kejadian tersebut. Di hari keempat, Qin Feng dan juga Tang Ren mendatangi kediaman Kontai untuk meminta bantuannya untuk mendapatkan info mengenai Sompat dan juga membantu mereka masuk ke ruang kerja Lanteng untuk mendapatkan rekaman CCTV di tempat terjadinya pembunuhan terhadap Sompat. Kontai yang mendengar hal itu mengatakan bahwa mereka gila karena untuk dapat masuk ke ruangan kerja Lanteng, mereka harus melewati puluhan polisi yang ada di tempat itu. Qin Feng pun di sini mengusulkan agar Tang Ren datang ke markas polisi sebagai pancingan agar Qin Feng bisa masuk ke dalam ruang kerja dari Lanteng. Sesampainya Tang Ren di markas polisi, Tang Ren yang menyamar segera mempersiapkan jebakan-jebakan bagi para polisi yang akan mengejarnya nanti. Setelah mempersiapkan segalanya, Tang Ren yang berusaha memancing para polisi di ruang kerja mereka malah sama sekali tidak dikenali oleh para polisi yang sedang ada di ruangan tersebut, sampai di mana akhirnya Lanteng melihatnya dan memerintahkan seluruh polisi yang ada di tempat itu untuk mengejarnya. Tang Ren yang kewalahan dari kejaran para polisi langsung berlari sekuat tenaga dari ruangan itu dan memancing mereka ke tempat di mana ia mempersiapkan jebakan-jebakannya. Satu persatu dari para polisi tersebut pun berjatuhan terkena jebakan dari Tang Ren. Di tempat lain, Qin Feng dan juga Kontai yang berhasil masuk ke dalam ruangan Lanteng mulai memeriksa rekaman CCTV yang tersimpan di sana. Lanteng yang curiga dengan kejadian munculnya Tang Ren di sana segera berlari kembali menuju ruangannya. Namun beruntung, Qin Feng sudah pergi dari ruangan itu dan hanya menyisakan Kontai di sana untuk membohongi Lanteng. Setelah melakukan beberapa investigasi, Qin Feng menemukan beberapa petunjuk yang mengatakan bahwa Sompat memiliki seorang anak yang bernama Dan yang hilang 1 tahun yang lalu. Di sini, Qin Feng juga mengetahui bahwa Sompat sering untuk bolak-balik mengunjungi sebuah pasar dan coffee shop di sebuah Chinatown. Sesampainya di coffee shop tersebut, Qin Feng berasumsi bahwa Sompat selama ini selalu mengintai apartemen yang berada di depan coffee shop itu dan segera mendatangi apartemen tersebut di mana mereka bertemu dengan seorang gadis sekolah bernama Snow. Di sini, Snow mengatakan pada Qin Feng bahwa foto Dan yang ia tunjukkan pada Snow adalah foto teman sekelasnya. Namun ia sudah lama tidak pernah melihat Dan dalam beberapa waktu. Baru saja Qin Feng dan Tang Ren keluar dari apartemen, tiba-tiba mereka kembali diculik oleh sekawanan orang, di mana mereka dibawa menghadap Tuan Yan yang merupakan pemilik emas yang dicuri oleh Sompat dan kawan-kawannya. Tang Ren di sini mengatakan bahwa bukan dia yang mencuri emas tersebut, melainkan Tony, asisten dari Lanteng dan juga bawahan-bawahannya. Mendengar hal itu, awalnya Tuan Yan tidak mempercayainya. Sampai di mana tiba-tiba Xiang muncul di tempat itu dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Tang Ren adalah benar. Di sini, akhirnya Qin Feng juga meminta waktu 3 hari kepada Tuan Yan untuk mencari pelaku pembunuhan terhadap Sompat dan juga emas yang hilang tersebut. Tuan Yan yang mendengar hal itu mengatakan pada mereka bila mereka membutuhkan bantuan dalam penyelidikannya, mereka bisa menghubungi Tuan Yan. Di hari kelima, Qin Feng dan Tang Ren berdebat mengenai bagaimana mereka dapat menemukan emas milik Tuan Yan dalam 3 hari dan mengatakan bahwa Qin Feng tidak peduli dengannya. Karena perdebatan tersebut, akhirnya Qin Feng dan juga Tang Ren berpisah untuk mencari petunjuk mereka masing-masing. Di markas polisi,
Tony yang baru saja keluar, tiba-tiba dihadang oleh anak buah Tuan Yan dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam perjalanan menemui Tuan Yan, tiba-tiba Tony melakukan perlawanan terhadap para anak buah Tuan Yan yang mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi mengalami sebuah kecelakaan. Di lain tempat, Chin Feng yang kembali mengunjungi Snow bertemu dengan ayah tiri Snow yang mengingatkan Chin Feng bahwa ia pernah melihat orang tersebut sebelumnya. Sadar akan hal itu, membuat Chin Feng panik dan meminta izin untuk segera pergi dari rumah Snow. Di lain tempat, Lanteng yang menemukan Tang Ren segera mengejar-ngejarnya hingga sampai di mana Tang Ren berhasil lari dari kejaran Lanteng. Di malam hari, Chin Feng dan Tang Ren yang sudah berdamai akhirnya kembali bertemu di tempat kediaman dari Sompat. Di sini, Chin Feng mengatakan bahwa dari bukti-bukti yang ia dapatkan, dapat disimpulkan bahwa sang pembunuh sudah ada di kediaman Sompat dari seminggu sebelum terjadinya pembunuhan. Dan ia juga dapat memastikan bahwa orang tersebut bersembunyi di bawah ranjang kamar dan anak dari Sompat. Lalu, mereka pun melakukan reka ulang dari kejadian yang dialami oleh Sompat. Di sini, Chin Feng memperhatikan satu persatu detail yang terjadi pada saat itu. Di reka ulang itu juga, Tang Ren mengatakan bahwa ia tidak bertemu Sompat di saat akan pergi dan hanya melihat bayangannya dari balik kaca. Mendengar penjelasan dari Tang Ren, Chin Feng pun akhirnya menemukan jawaban bahwa Sompat yang ditemui oleh Tang Ren pada saat itu bukanlah Sompat yang asli, melainkan sang pembunuh yang berpura-pura menjadi Sompat. Pada saat mereka berdua berdiskusi, tiba-tiba dari belakang Chin Feng muncul seorang pria yang tidak dikenal yang mengenakan topeng menyerang mereka berdua dan membakar tempat tersebut. Di tengah terbakar di tempat itu, Chin Feng yang berusaha menyelamatkan sebuah barang bukti terjebak di dalam ruangan berapi. Namun beruntung Tang Ren datang untuk menyelamatkannya dan mereka berdua pun berhasil keluar dari tempat itu. Baru saja mereka lolos dari kobaran api tersebut, lagi-lagi mereka menghadapi tantangan selanjutnya di mana mereka menemukan Xiang ditangkap oleh Tony. Di sini Tony juga menanyakan keberadaan emas yang hilang kepada Tang Ren dengan mengancam akan menembak Xiang. Di tengah usaha mereka menyelamatkan Xiang dan melumpuhkan Tony tersebut, secara tidak sengaja Xiang terkena tembakan dari Tony. Tang Ren yang melihat hal itu segera membawa Xiang ke rumah sakit untuk diselamatkan. Di rumah sakit, Tang Ren dan juga Chin Feng saling mengutarakan masalah yang mereka hadapi masing-masing sebelum mereka bertemu. Di tengah obrolan mereka, akhirnya dokter yang melakukan operasi terhadap Xiang keluar dan mengatakan bahwa nyawa Xiang tidak dalam bahaya. Mendapatkan kabar gembira tersebut, Chin Feng dan juga Tang Ren memutuskan melanjutkan pencarian mereka terhadap pelaku pembunuhan Sompat dan memancing anak buah dari Tony untuk datang ke rumah sakit agar mereka bisa lolos dari kepungan polisi yang ada di rumah sakit tersebut. Di tengah usaha mereka melarikan diri dari rumah sakit yang sudah dikepung oleh para polisi, tiba-tiba para anak buah dari Tony muncul dari lift. Lanteng yang mengenali orang-orang tersebut segera mengejar mereka dan menyebabkan terjadinya baku tembak antara para polisi dengan ketiga orang anak buah dari Tony. Melihat hal itu, Chin Feng segera memanfaatkan momen tersebut dengan mematikan aliran listrik di tempat itu dan melarikan diri bersama Tang Ren di tengah baku tembak yang terjadi di dalam kegelapan. Keesokan harinya di kantor polisi, kepala polisi di tempat itu memberikan peringatan terakhir bagi Lanteng dan juga Kontai agar segera menangkap Chin Feng dan juga Tang Ren. Di lain tempat, Chin Feng mengatakan pada Tang Ren bahwa pembunuh dari Sompat adalah ayah tiri dari Snow yang bernama Li dan mengajak Tang Ren untuk mencari tahu apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Li. Sesampainya di apartemen Snow, mereka berdua malah menemukan Snow yang sudah pingsan karena menelan banyak pil penenang dan sebuah buku diari yang terbakar. Mereka pun lagi-lagi pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Snow.
Di rumah sakit, Chin Feng dan Tang Ren yang sudah lega karena nyawa Snow yang tidak terancam, segera berusaha pergi ke tempat kediaman Sompat yang sudah terbakar. Lanteng dan para polisi yang melihat hal itu segera mengejar Chin Feng dan Tang Ren. Kejar-kejaran menggunakan mobil pun terjadi. Sampai di sebuah jembatan di mana mereka berdua sudah terjebak. Namun di sini Tang Ren memutuskan untuk menerobos halangan yang dilakukan oleh para polisi di depannya dan membuat mobil mereka rusak. Namun rusaknya mobil mereka tidak membuat Tang Ren dan juga Chin Feng menyerah. Mereka melanjutkan pelarian mereka dengan mencuri sebuah tuk-tuk yang ada di tempat itu. Kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Di sini, Chin Feng menelepon kepada Tuan Yan untuk meminta bantuan dan mengatakan bahwa ia bisa menemukan emas milik Tuan Yan saat ini juga. Tidak lama, muncul banyak sekali tuk-tuk yang membantu Chin Feng dan Tang Ren dengan menghalangi mobil-mobil yang dikendarai oleh para polisi. Namun, lagi-lagi kesialan menimpa mereka. Karena bensin dari tuk-tuk yang mereka gunakan habis dan mereka kembali harus melarikan diri dari kejaran para polisi dengan berlari menuju tempat kediaman Sompat. Di tengah kepungan para polisi di tempat tersebut, Chin Feng dan Tang Ren yang menggeledah tempat itu akhirnya menemukan emas yang hilang ternyata berada di dalam patung dewa yang ada di dalam kediaman Sompat. Chin Feng dan Tang Ren pun akhirnya memberikan emas tersebut kepada polisi sebagai barang bukti dan mengatakan bahwa ia dapat membuktikan bahwa ia bukanlah yang membunuh Sompat dan dapat membawa para polisi kepada pelaku sebenarnya. Tidak lama, Chin Feng, Tang Ren dan juga para polisi mendatangi kamar rumah sakit di mana Snow dirawat. Di sini, Tang Ren juga sekali lagi menjelaskan kepada para polisi mengenai kejadian saat terjadinya pembunuhan terhadap Sompat. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon dari orang yang tidak ia kenal yang menurutnya adalah Lee. Tang Ren juga menjelaskan semua detail yang telah Chin Feng dan dirinya teliti kepada polisi mengenai bagaimana Lee bisa membunuh Sompat tanpa meninggalkan jejak. Hal ini dikarenakan box yang saat itu Tang Ren bawa ke sebuah parkiran adalah Lee yang bersembunyi di dalamnya setelah membunuh Sompat. Tang Ren juga mengatakan bahwa alasan dari Lee membunuh Sompat adalah dikarenakan ia membaca diari milik Snow dan di sana Snow menulis bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari Sompat. Di sini kita dapat melihat ternyata Lee yang merupakan ayah tiri dari Snow memiliki sebuah penyakit kejiwaan di mana dia mencintai Snow yang merupakan anak tirinya. Dan hal itulah yang membuatnya membunuh Sompat. Karena merasa terpojok, akhirnya Lee pun memutuskan untuk melompat dari gedung rumah sakit dan membuatnya tewas seketika. Di hari terakhir setelah semua kasus terselesaikan, Chin Feng yang dalam perjalanan menuju bandara ditemani oleh Tang Ren, tiba-tiba menemukan sebuah fakta yang di luar dugaan. Scene pun segera berpindah ke tempat di mana Chin Feng menemui Snow di rumah sakit. Di sini, akhirnya fakta sebenarnya terkuak mengenai mengapa Sompat terbunuh. Ia juga mengatakan alasan Sompat menguntit Snow adalah karena ia mengetahui kematian dari dan anaknya dikarenakan oleh Snow. Snow yang mengetahui bahwa ia dikuntit oleh Sompat memanfaatkan penyakit kejiwaan yang dimiliki oleh ayah tirinya untuk membuatnya cemburu dan membunuh Sompat dengan membuat cerita palsu di dalam diarinya yang sengaja ia letakkan agar dibaca oleh sang ayah tiri. Chin Feng juga mengatakan bahwa ia sekarang dapat menebak bahwa isi dari kertas yang hilang dari diari Snow adalah cara membunuh Sompat yang ditulis oleh Snow agar dibaca secara tidak sengaja oleh ayah tirinya. Namun, satu hal yang luput dari Snow adalah dia tidak menyadari bahwa Sompat yang ia fitnah telah melecehkannya adalah seorang penyuka sesama jenis. Hal inilah yang membuat Chin Feng menemukan fakta yang sebenarnya dari semua kejadian ini. Namun, di akhir perkataannya,
Chin Fong mengatakan kepada Snow bahwa ia tidak bisa melaporkan Snow kepada polisi karena ia tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali menemui Tang Ren. Oke guys, itu dia akhir dari alur cerita film kali ini. Pasti penuh dengan plot twist banget ya guys film ini. Nah, buat kalian yang suka dengan film alur cerita kali ini, yuk bisa bantu dengan likes-nya guys. Oke guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir dan nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.